Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab mengenai sebuah soal, yaitu bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila. Pada setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesakitan ataupun Hari Kesaktian Pancasila, ideologi atau falsafah bangsa yang mengalami percobaan dalam menyatukan berbagai suku, ras, agama, golongan dan aliran kepercayaan. Kata-kata mutiara kesaktian Pancasila terbaru selalu menjadi inspirasi buat bangsa ini. Mulai dari proses konsensus pendiri bangsa menetapkan sebuah dasar bangsa, penumusan, perjuangan melawan pemberontak, hingga menjaga cita-cita luhur pendiri bangsa menuju Indonesia yang disegani di seluruh dunia. Kata-kata bijak kesaktian Pancasila memberikan arti bahwa perjuangan revolusi kemerdekaan harus berdiri di atas tonggak yang kuat dan menguatkan. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Pancasila adalah penghargaan setinggi-tingginya bangsa Indonesia terlahir. Penghormatan terhadap pahlawan kemerdekaan dalam melawan penjajah dan menjadi wibawa dari rongrongan kaum pengkhianat. Pancasila adalah ideologi terbaik di dunia. Hal itu dikarenakan dalam Pancasila terdapat harmoni tentang kehidupan beragam dan berbudaya yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Pancasila dapat mencegah serangan ideologi transnasional yang ingin memecah belah Nusantara. Pancasila itu artinya gotong royong, serasi, selaras, baik dalam beragam maupun berbudaya, yang artinya dengan Pancasila jiwa orang Indonesia terbentuk menjadi manusia yang harmonis dan toleran. Itulah kekuatan dari Pancasila. Menurut Kiai Aswad, Pancasila lahir dari hasil kesepakatan para tokoh negeri, baik tokoh nasionalis maupun tokoh agama, saat Indonesia baru didirikan. Hal ini terbukti Pancasila menjadi ideologi terbaik bagi Indonesia dengan berbagai keragamannya. Kendati demikian, ia tidak menampik ada banyak kelompok yang ingin menggoyang Pancasila. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus terus memperkuat persatuan dan pemahaman Pancasila sebagai antisipasi dari berbagai macam terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu adalah satu kesatuan antara agama dan budaya atau hubbul waton minal iman, yang artinya dengan 5 sila yang ada, negara kita bukan negara sekuler atau teokrasi, tetapi negara kita adalah negara yang beragama. Indonesia adalah negara yang bisa menghasilkan ideologi yang bisa menaungi bangsa besar, yaitu dengan Pancasila. Berbeda dengan negara-negara lain yang bisa kita sebut saja sebagai salah satunya negara Pakistan dan Arab Saudi, yang dimana sampai saat ini masih terus mencari ideologi ideal untuk negaranya. Ini patut disyukuri oleh seluruh pihak, apalagi Pancasila. Sangat fleksibel dan terus relevan dengan perkembangan zaman. Negara kita ini adalah negara yang tingkat pembangunannya sangat padat. Oleh karena itu, kalau kita mau memperhatikan keadaan bangsa ini,
hampir bisa dipastikan setiap tahun atau bahkan tidak sampai dalam hitungan tahun, kita selalu dibayangi dengan kenaikan harga-harga, mulai dari kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, tarif PDAM, dan yang terakhir yang beritanya senter di media, terjadi kenaikan biaya pengurasan baru STNK dan BPKB 200% hingga 300%. Tak jarang kenaikan semua itu diiringi dengan kenaikan harga bahan sembako di pasaran. Term pembangunan ideologi adalah program pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi, memperbaiki, menciptakan, serta memperkuat ideologi sebuah bangsa. Ketika kita berbicara konteks pembangunan ideologi Indonesia, maka makna yang dapat dijelaskan di sini adalah adanya program pembangunan yang memperkuat dan menanamkan kembali atau membenahi cara pandang dan cara bersikap bangsa Indonesia terhadap Pancasila, terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemajemukan. Pembangunan ideologi meniscayakan perlunya membenahi perangkat-perangkat pemikiran dalam benak setiap orang. Hal itu didorong lewat progres-progres pembangunan, gagasan revolusi mental, misalnya yang telah diprogram ke dalam pembangunan. Arahnya jelas kepada konsep pembangunan ideologi, bukan kepada konsepsi ideologi pembangunan. Namun, output revolusi mental pada waktunya akan memberikan fondasi kuat bagi pembangunan di masa mendatang pada berbagai sektor. Tata nilai dan etos kerja yang tumbuh berkembang dan mekar di tengah masyarakat sebagai output revolusi mental, itulah yang menjadi ideologi pembangunan bangsa Indonesia. Setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki kekhasan atau karakteristik yang menjadi pondasi kultur, adat istiadat, dan pegangan masyarakat setempat. Kita biasanya menyebutnya kearifan lokal. Ketika kita membangun daerah, kita mendasarkannya pada nilai-nilai kearifan lokal. Saat nilai-nilai itu mulai luntur, terganggu, dan terkikis oleh adanya program untuk mengangkat kembali, misalnya menghidupkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal. Dalam makna general, menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dapat disebut sebagai pembangunan ideologi ketika tatanan nilai lokal itu sudah mengkristal di tengah masyarakat, menjadi fondasi setiap kebijakan dan sikap masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Maka hal itu akan menjadi fondasi untuk membangun sektor-sektor lain. Nilai-nilai yang dimaksud telah menjadi ideologi pembangunan. Adanya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa ini ada konsepsi pembangunan yang berbenturan dengan nilai-nilai kebangsaan. Para pemikir memahami hal tersebut. Misalnya, ada label ideologi yang dicanangkan pemimpin yang dikaitkan dengan Islam. Dalam penerapannya tidak selamanya bagus. Sejumlah kelompok mengharapkan ada perubahan sistem pemerintah di Indonesia. Mereka ingin kembali pada hukum Al-Quran dan hadis, dikali dan diambil dari sistem khalifah. Pada dasarnya hal ini mengandung multitafsir. Dalam makna general, bisa saja manusia yang lahir di dunia ini disebut sebagai proses pembentukan sistem khilafah, yang artinya manusia mewakili peran dan fungsi Tuhan di bumi. Ketika diperankan, maka diklasifikasilah manusia menjadi orang yang baik dan buruk. Pada orang yang baik,
dia sudah memerankan diri sebagai wakil Tuhan. Sebaliknya, orang yang buruk, dia tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai Tuhan. Pada orang pertama dijanjikan pahala, sementara orang yang kedua dijanjikan ancaman dan hukuman. Sampai di sini khilafah tidak menimbulkan masalah. Tetapi ketika digeser pada konsep kenegaraan dengan contoh-contoh kepemimpinan historis, akan muncul pertanyaan, apakah pimpinan sekarang sangat berbeda dengan konsepsi historis kekhilafahan? Apakah model kepemimpinan berupa presiden dan gubernur tidak merepresentasikan nilai kekhilafahan? Beberapa ahli memperdebatkan masalah ini. Sebagian orang menganggapnya tidak sesuai dengan sistem kekhalifahan karena dibuat oleh manusia, sehingga prosedur pengangkatan wali kota, bupati, gubernur, dan presiden bertentangan dengan sistem khilafah. Tetapi perlu diingat bahwa nilai-nilai kepemimpinan melibatkan ikhtiar, tafsir, dan pemikiran manusia. Ketika Al-Quran diturunkan, tidak mungkin langsung tersedia sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang baik. Masih perlu ikhtiar pemikiran manusia untuk menerjemahkan nilai-nilai ajaran kekhalifahan dan pemerintahan yang termaktub dalam Al-Quran. Banyak sistem kepemimpinan yang diklaim sebagai pemimpin khilafah dan pemerintahnya dianggap Islam. Tapi perlu kajian yang kuat dari para tokoh untuk mengklaim sistem tersebut sama dengan sistem pemerintah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pondasi bagi sistem pembangunan. Dalam makna formal, gotong royong dibangun lewat silaturahmi. Setiap warga negara terlibat intens menutupi celah-celah kekurangan yang dijalankan pemerintah. Kondisi perkotaan akan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Tata kota yang buruk menimbulkan stres bagi penduduknya. Sebaliknya, kota yang bersih serta didukung infrastruktur yang bagus menciptakan kehidupan yang teratur dan disiplin. Pasti berbeda kehidupan orang Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tangerang. Karakteristik kota menciptakan cara pandang. Ada desain perkotaan yang membuat kehidupan orang-orang menjadi pesimis, frustasi, dan mudah bertengkar. Lalu ada pula bentuk kota yang membuat orang-orang hidup dalam toleransi dinamis dan saling bekerja sama. Hal ini membuktikan bahwa negara membutuhkan pembangunan dan penataan. Ideologi-ideologi ini memberikan efek pembangunan. Pada dasarnya, label tidak terlalu penting. Namun, nilai-nilai dalam konsep pembangunan di pemerintahan harus memiliki akar budaya yang kuat agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini tergolong bangsa yang paling kaya dengan keberagaman. Di dunia ini tidak ada negara sekaya Indonesia. Tetapi dengan kekayaan dan keberagaman ini, kita menyadari sebagai keunggulan dan tantangan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Syafiq bin Uci untuk jawaban UTS Pancasila.